Pernahkah Anda berpikir, bagaimana mungkin sebuah perusahaan yang pernah disebut Raja Tekstil Asia Tenggara yang memproduksi seragam militer untuk puluhan negara NATO dan mempekerjakan puluhan ribu orang akhirnya runtuh dan bangkrut? Apa yang sebenarnya terjadi di balik dinding pabrik raksasa itu? Apakah ini semata akibat pandemi atau keputusan-keputusan besar yang diam-diam menumpuk risiko jauh sebelum krisis datang? Kisah ini bermula bukan dari gedung tinggi, bukan dari ruang direksi, melainkan dari sebuah kios kecil di Pasar Klewer dengan modal yang nyaris tak berarti. Dari sana, seorang perantau bernama Yi Cheshien membangun kerajaan tekstil yang namanya menggema hingga Eropa dan Amerika. Namun, setiap kejayaan selalu menyimpan pertanyaan yang sama. Kapan titik balik itu terjadi? Inilah kisah Sritex dan pelajaran besar yang ditinggalkannya untuk kita semua. Mari kita mulai dari awal. Awal kehidupan dan fase perintisan. Pada 1 Juni 1946, di sebuah sudut Nganjuk, Jawa Timur, lahirlah seorang anak laki-laki bernama Yi Cheshien. Indonesia saat itu masih sangat muda, bahkan belum genap setahun merdeka. Negeri ini masih sibuk bertahan hidup, merajut ulang ekonomi yang porak-poranda oleh perang dan penjajahan. Yi Cheshien tumbuh dalam latar kehidupan yang sederhana. Tidak ada catatan ia berasal dari keluarga kaya atau elit niaga. Yang ada hanyalah lingkungan keras khas pedesaan pasca kemerdekaan, kerja keras, keterbatasan, dan kebutuhan untuk cepat dewasa. Sejak kecil, ia akrab dengan satu pelajaran penting yang kelak membentuk hidupnya. Bertahan berarti harus bergerak. Ketika remaja, ia mulai memahami satu kenyataan. Jika ingin mengubah nasib, ia harus keluar dari kampung halaman. Keputusan itu membawanya ke Solo, kota dagang tua yang menjadi simbol ekonomi Jawa Tengah. Solo bukan kota industri besar, tetapi memiliki denyut ekonomi yang hidup, terutama di satu tempat legendaris yaitu Pasar Klewer. Pasar ini bukan sekadar pasar. Ia adalah pusat peredaran kain, batik, dan tekstil terbesar di Jawa. Di sanalah para pedagang kecil belajar membaca selera pasar, fluktuasi harga, dan kerasnya persaingan. Di tempat inilah Yi Cheshien belajar menjadi pedagang, bukan dari buku, bukan dari bangku sekolah bisnis, tetapi dari tawar-menawar harian, kegagalan kecil, dan kepercayaan pelanggan. Tahun 1966 menjadi titik awal yang menentukan. Dengan modal sekitar Rp100.000, Yi Cheshien mulai berjualan kain secara eceran di Pasar Klewer. Tidak ada toko besar, tidak ada papan nama mencolok, hanya lapak sederhana dan stok kain terbatas. Usaha kecil itu ia beri nama Ude Sri Rezeki. Nama yang sederhana namun menyimpan harapan besar, rezeki yang terus mengalir. Di fase ini, Yi Cheshien hanyalah satu dari ratusan pedagang pasar. Tidak ada yang membedakannya kecuali satu hal, cara ia memandang usahanya. Baginya, berdagang bukan sekadar mencari untung harian. Ia memperhatikan secara rinci kain mana yang paling cepat habis, warna, dan motif apa yang disukai pembeli, dari mana kain terbaik berasal, dan yang paling penting, mengapa ia selalu bergantung pada pemasok lain. Pertanyaan terakhir itulah yang perlahan mengubah arah hidupnya. Sekitar 1968, Yi Cheshien mulai mengambil langkah yang tidak lazim bagi pedagang kecil. Alih-alih hanya menjual, ia mengolah dan memproduksi kain secara sederhana. Bukan pabrik besar, bukan industri modern, melainkan proses awal pencetakan dan pengolahan kain dalam skala kecil. Langkah ini menandai perubahan penting. Ia tidak lagi hanya bergantung pada pasokan orang lain. Keputusan ini bukan tanpa risiko. Modal terbatas, pengetahuan teknis minim, pasar belum tentu menerima. Namun bagi Yi Cheshien, menguasai produksi berarti menguasai nasib sendiri.
Inilah momen ketika UD Sri Rezeki perlahan berubah dari usaha dagang menjadi embrio industri. Tidak terlihat besar, tidak diberitakan, tetapi justru di fase inilah fondasi Sritex mulai diletakkan. Transformasi menjadi industri. Pada akhir 1970-an, Indonesia sedang berubah. Pemerintah mendorong industrialisasi, pabrik-pabrik mulai tumbuh di pinggiran kota dan dunia usaha perlahan berpindah dari perdagangan ke produksi. Di tengah perubahan itu, Yi Cheshien menghadapi sebuah persimpangan. Ia bisa tetap menjadi pedagang kain yang aman, mengambil margin kecil namun pasti, atau ia bisa mengambil langkah yang jauh lebih berisiko, yaitu menjadi produsen penuh. Jika memilih langkah kedua, berarti ia harus siap dengan segala risiko, bahwa semua yang ia bangun selama lebih dari 1 dekade bisa hilang dalam sekejap. Tahun 1978, Yi Cheshien mengambil keputusan yang tidak lagi kecil. UD Sri Rezeki resmi berubah menjadi perseroan terbatas dengan nama PT Sri Rezeki Isman yang kelak dikenal sebagai Sritex. Perubahan status ini bukan sekadar administratif, ini adalah pernyataan niat. Dengan menjadi PT, Yi Cheshien menempatkan dirinya dalam dunia industri yang sesungguhnya, siap dengan regulasi lebih ketat, kebutuhan modal lebih besar, risiko hukum dan operasional jauh lebih tinggi. Namun, perubahan ini membuka satu pintu penting, akses menuju pabrik, perbankan, dan ekspansi jangka panjang. Masih di tahun yang sama, Sritex mulai mengoperasikan pabrik tenun pertamanya di kawasan Batu Rono Solo. Ini adalah momen simbolik yang kerap luput disorot. Pabrik ini belum besar, mesinnya tidak mutakhir, dan tenaga kerjanya sebagian besar belajar sambil bekerja. Namun, satu hal berubah secara permanen. Sritex tidak lagi bergantung sepenuhnya pada pemasok luar. Dari sudut pandang bisnis, ini adalah loncatan besar. Tapi, dari sudut pandang pribadi, ini adalah pertaruhan besar. Fase ini bukan fase kejayaan, ini adalah fase belajar dengan biaya mahal. Yi Cheshien harus memahami, mesin yang rusak berarti produksi berhenti. Kesalahan kecil bisa menumpuk menjadi kerugian besar dan manajemen buruh bukan perkara dagang harian. Ia berpindah dari dunia tawar-menawar ke dunia jadwal produksi, kualitas benang, dan efisiensi mesin. Banyak pengusaha gagal di tahap ini karena berdagang dan memproduksi adalah dua dunia yang berbeda. Namun, Yi Cheshien bertahan dengan prinsip lama yang ia bawa dari pasar kelewar, yaitu disiplin, pengamatan, dan kontrol langsung. 4 tahun kemudian, 1982, Sritex mengambil langkah yang lebih berani lagi. Perusahaan ini membangun pabrik pemintalan atau spinning, tahap paling hulu dalam rantai tekstil. Dengan langkah ini, Sritex mulai memproduksi benangnya sendiri. Bagi industri tekstil, spinning bukan sekadar fasilitas tambahan. Ia adalah jantung produksi. Dengan menguasai pemintalan, biaya produksi bisa ditekan, kualitas lebih terkontrol. Selain itu, ketergantungan pada impor dan pemasok berkurang drastis. Yang paling penting, Sritex kini mengendalikan ritme pertumbuhannya sendiri. Langkah ini menegaskan visi jangka panjang Yi Cheshien bahwa industri yang kuat harus berdiri dari hulu ke hilir, bukan sekadar merakit keuntungan dari celah pasar. Sepanjang dekade 1980-an, Sritex belum dikenal luas publik. Tidak ada liputan besar, tidak ada klaim sebagai raksasa industri, namun justru di fase inilah fondasi Sritex dibentuk. Produksi terintegrasi, orientasi efisiensi, dan ketahanan terhadap guncangan pasar. Pabrik demi pabrik mulai beroperasi lebih stabil. Jumlah pekerja bertambah, skala produksi perlahan meningkat, dan semua ini terjadi tanpa gegap gempita. Era integrasi dan lonjakan global. Memasuki awal 1990-an, Indonesia berada dalam fase yang sering disebut sebagai masa emas industrialisasi Orde Baru.
Stabilitas politik dijaga ketat, modal asing mulai masuk, dan pemerintah secara terbuka mendorong lahirnya industri nasional berskala besar. Di tengah iklim inilah, Sritex melangkah ke fase paling ambisius dalam sejarah awalnya. Apa yang selama 1 dekade dibangun perlahan, pabrik demi pabrik, mesin demi mesin, akhirnya disatukan dalam satu keputusan besar. Tahun 1992, Sritex melakukan ekspansi besar-besaran dengan membangun kawasan industri tekstil terintegrasi di Sukoharjo, Jawa Tengah. 4 lini produksi utama, pemintalan atau spinning, penenunan atau weaving, penyelesaian atau finishing, dan garment disatukan dalam satu kawasan, satu sistem, satu kendali manajemen. Ini bukan sekadar perluasan kapasitas, ini adalah perubahan cara berpikir dengan integrasi penuh, waktu produksi dipangkas drastis, biaya logistik ditekan, kualitas bisa dikontrol dari benang hingga pakaian jadi. Dan yang terpenting, Sritex kini mampu memenuhi pesanan besar, cepat, dan konsisten. Syarat mutlak untuk bermain di pasar global. Peresmian pabrik ini dilakukan langsung oleh Presiden Soeharto. Menjadi simbol penting, bukan hanya pengakuan negara, tetapi juga sinyal ke pasar bahwa Sritex telah naik kelas. Integrasi ini mengubah posisi Sritex di mata dunia. Jika sebelumnya Sritex adalah pemasok regional, kini ia menjadi mitra manufaktur yang mampu memenuhi standar tinggi baik dari sisi kualitas, ketepatan waktu, maupun volume produksi. Pasar internasional, terutama sektor seragam dan kebutuhan khusus, menuntut sesuatu yang tidak bisa ditawar, yaitu kepastian. Dan Sritex dengan sistem terintegrasinya mampu memberikan itu. 2 tahun setelah integrasi besar itu, datang momen yang kelak dikenang sebagai titik balik monumental. Pada 1994, Sritex dipercaya memproduksi seragam militer untuk jaringan internasional yang mengacu pada standar NATO, termasuk untuk tentara Jerman. Penting untuk dipahami, ini bukan sekadar soal menjahit pakaian. Seragam militer adalah produk dengan spesifikasi teknis ketat, standar ketahanan ekstrim, proses audit berlapis, dan memastikan keamanan rantai pasok. Kepercayaan ini menempatkan Sritex dalam lingkaran produsen elit, kelompok kecil perusahaan dunia yang dianggap mampu memenuhi kebutuhan pertahanan. Dari sinilah pintu ke lebih dari 30 negara terbuka. Nama Sritex mulai dikenal bukan sebagai pabrik Indonesia, melainkan sebagai pemasok global. Kontrak militer membawa efek berantai, reputasi internasional melonjak, standar internal perusahaan naik drastis, pesanan non-militer pun ikut berdatangan. Sritex kini hanya memproduksi kain, tetapi juga kepercayaan, dan kepercayaan itu menjadi mata uang paling mahal dalam industri global. Di tengah lonjakan bisnis dan pengakuan internasional, terjadi perubahan besar bukan pada perusahaan, tetapi pada pribadi pendirinya. Pada 1995, Yi Cheshire memeluk agama Islam, menunaikan ibadah haji, dan sejak saat itu dikenal luas sebagai Haji Muhammad Lukminto. Bagi sebagian orang, ini hanya perubahan nama. Namun bagi Lukminto, fase ini sering dipahami sebagai pergeseran makna hidup. Dari sekadar membangun usaha, menuju pencarian legitimasi moral dan spiritual. Nama Haji di depan identitasnya juga membawa dampak sosial yang nyata, terutama dalam konteks Indonesia, meningkatkan penerimaan sosial, memperkuat relasi dengan komunitas lokal, memperluas jejaring di lingkungan usaha dan pemerintahan. Transformasi ini terjadi bersamaan dengan puncak kenaikan Sritex, sebuah persimpangan antara keberhasilan duniawi dan pencarian makna pribadi. Bertahan dari krisis dan mengukuhkan dominasi. Tahun 1998, Indonesia runtuh secara ekonomi dan hampir runtuh secara politik. Nilai rupiah anjlok, bank-bank kolaps, pabrik-pabrik berhenti beroperasi, dan ribuan perusahaan tumbang satu persatu.
Bagi sebagian besar industri manufaktur, krisis moneter Asia adalah akhir cerita. Namun bagi Sritex, krisis justru menjadi ujian terbesar dan peluang paling menentukan. Ketika banyak pabrik tekstil gulung tikar akibat beban utang dolar dan pasar ekspor yang mengering, Sritex justru tetap beroperasi. Karena Sritex memiliki beberapa faktor kunci yang menopang ketahanannya. Pertama, struktur produksi terintegrasi. Karena menguasai rantai dari benang hingga garmen, Sritex mampu menekan biaya produksi, menyesuaikan volume dengan cepat dan mengurangi ketergantungan pada pemasok luar. Kedua, orientasi ekspor jangka panjang. Kontrak-kontrak internasional, terutama di sektor seragam, memberikan arus kas yang relatif lebih stabil dibanding pasar domestik yang lumpuh. Ketiga, skala dan disiplin operasional. Di saat perusahaan kecil kehabisan napas, Sritex memiliki kapasitas untuk bertahan lebih lama. Dalam berbagai catatan dan kesaksian, pertumbuhan Sritex pada periode pasca krisis bahkan kerap disebut melonjak signifikan dibandingkan awal 1990-an, sebuah ironi di tengah kehancuran ekonomi nasional. Namun, bertahan di tengah krisis tidak pernah terjadi dalam ruang hampa. Sepanjang era Orde Baru hingga pasca reformasi awal, Sritex dikenal memiliki hubungan strategis dengan negara. Hubungan ini bukan sekadar kedekatan personal, melainkan posisi struktural sebagai pemasok seragam militer dan institusi negara. Sebagai industri padat karya yang menyerap puluhan ribu tenaga kerja dan sebagai simbol keberhasilan industrialisasi nasional. Dalam konteks Indonesia saat itu, hubungan dengan pemerintah seringkali menjadi penentu hidup mati industri besar. Tender besar, proyek jangka panjang, dan stabilitas operasional tidak hanya ditentukan oleh efisiensi, tetapi juga oleh akses dan kepercayaan politik. Sritex memahami medan ini dan memainkannya dengan cermat. Setelah jatuhnya Orde Baru, banyak pengusaha yang selama ini kuat karena kedekatan politik justru goyah. Namun, Sritex kembali menunjukkan daya adaptasi. Perusahaan ini tidak runtuh bersama rezim, ia justru berhasil menegosiasikan ulang posisinya di era baru. Dengan reputasi internasional yang telah dibangun sejak 1990-an, Sritex mulai berdiri di atas dua kaki, legitimasi pasar global dan peran strategis domestik. Inilah fase ketika Sritex benar-benar mengukuhkan diri sebagai pemain dominan, bukan sekadar perusahaan yang dekat dengan kekuasaan. Memasuki dekade 2000-an, satu pertanyaan mulai mengemuka, sampai kapan Sritex bisa tumbuh sebagai perusahaan keluarga tertutup? Dan jawabannya datang pada 2013. Pada tahun itu, Sritex resmi melantai di Bursa Efek Indonesia dengan kode saham SRIL. IPO ini bukan sekadar langkah pendanaan, melainkan perubahan identitas. Dengan menjadi perusahaan publik, Sritex membuka diri terhadap investor. Laporan keuangan harus lebih transparan, pertumbuhan tidak lagi hanya ditopang relasi, tetapi juga kepercayaan pasar. IPO menandai ambisi baru, bahwa Sritex tidak lagi ingin dikenal hanya sebagai raksasa industri nasional, tetapi sebagai korporasi global modern. Namun, di balik euforia pencatatan saham, ada satu konsekuensi yang tak terhindarkan, yaitu tekanan untuk terus tumbuh apapun risikonya. Di penghujung periode ini, sekitar tahun 2013, Sritex berada di titik yang nyaris sempurna. Skala produksi raksasa, reputasi internasional mapan, dukungan struktural kuat, dan akses pendanaan terbuka. Namun, justru di titik inilah arah pertumbuhan mulai berubah. Dari kehati-hatian pedagang pasar menuju agresivitas korporasi publik, dan sejarah berkali-kali membuktikan fase paling berbahaya bagi sebuah imperium bukan saat ia kecil dan lapar, melainkan saat ia besar dan yakin tak tergoyahkan. Pergantian generasi dan puncak skala usaha. Setiap imperium besar, cepat atau lambat, akan menghadapi satu ujian yang tidak bisa dihindari, yaitu pergantian generasi.
Bagi Sritex, momen itu tidak datang secara tiba-tiba. Ia berlangsung perlahan seiring bertambahnya usia sang pendiri dan membesarnya skala perusahaan yang telah ia bangun selama puluhan tahun. Pada 2006, Iwan Setiawan Lukminto, putra sulung Haji Muhammad Lukminto, mulai memegang kendali operasional Sritex. Transisi ini terjadi bukan karena krisis, melainkan karena ambisi pertumbuhan. Dunia industri tekstil telah berubah. Persaingan semakin global, skala semakin besar, dan perusahaan membutuhkan gaya kepemimpinan yang lebih modern, lebih agresif, dan lebih akrab dengan dunia korporasi global. Jika generasi pertama membangun Sritex dengan naluri pedagang pasar, hati-hati, bertahap, dan sangat personal, maka generasi kedua datang dengan bahasa korporasi, ekspansi, efisiensi skala besar, pembiayaan, dan pertumbuhan berkelanjutan. Perubahan ini tidak langsung terlihat sebagai pergeseran nilai, namun arah kompas mulai bergeser. Dalam fase ini, Sritex dipimpin oleh dua generasi secara bersamaan. Haji Muhammad Lukminto masih menjadi figur sentral, penjaga nilai, relasi, dan stabilitas. Sementara Iwan Lukminto menjadi motor operasional, menggerakkan mesin ekspansi, modernisasi, dan penetrasi pasar global. Kombinasi ini pada awalnya tampak ideal. Sritex tumbuh pesat, kapasitas produksi meningkat, kontrak internasional lebar luas, sistem manufaktur makin efisien, dan untuk beberapa tahun hampir tidak ada tanda bahaya. Tahun 2014 menjadi momen simbolik sekaligus emosional. Pada 5 Februari 2014, Haji Muhammad Lukminto wafat di RS Mount Elizabeth, Singapura dalam usia 67 tahun. Ia dimakamkan di Sri Garden, Karanganyar, jauh dari pabrik-pabrik raksasa yang ia bangun, namun dekat dengan tanah yang menjadi saksi awal perjalanannya. Dan di tahun itu, Iwan Setiawan Lukminto resmi menjabat sebagai Direktur Utama Sritex. Dengan wafatnya sang pendiri, seluruh kendali perusahaan berpindah ke generasi kedua. Tidak ada lagi figur lama yang bisa menahan laju, tidak ada lagi suara pengalaman yang selalu mengingatkan batas. Periode 2014 hingga menjelang 2020 adalah masa ketika Sritex berada di puncak absolut. Perusahaan ini telah menjelma menjadi pabrik tekstil terintegrasi hulu hilir terbesar di kawasan, menyerap puluhan ribu tenaga kerja dengan sekitar 17.186 karyawan tercatat pada 2020. Pemasok seragam militer internasional untuk puluhan negara dan mitra produksi bagi merek fashion global. Media menjulukinya Raja Tekstil ASEAN, sebuah label yang mungkin berlebihan, tetapi sulit dibantah dari sisi skala dan pengaruh. Dari luar, Sritex tampak tak tergoyahkan. Mesin berputar tanpa henti, kontrak terus mengalir, dan kepercayaan pasar tampak utuh. Namun, di balik semua angka dan pencapaian itu, karakter pertumbuhan telah berubah. Jika generasi pertama membangun dengan prinsip bertahan lebih dulu, maka generasi kedua mulai bergerak dengan keyakinan bahwa pertumbuhan adalah keharusan mutlak. Perusahaan pabrik menuntut angka, pasar menuntut ekspansi, skala besar menuntut pembiayaan besar, dan disinilah perlahan ketergantungan pada utang mulai meningkat. Meski belum terasa sebagai ancaman, pada fase ini hampir semua indikator tampak sehat. Tidak ada alarm keras, tidak ada krisis yang terlihat, justru karena itulah fase ini berbahaya. Awal krisis besar dan tekanan utang. Tidak ada sirene, tidak ada peringatan dini ketika dunia memasuki tahun 2020. Hampir tidak ada satupun perusahaan yang benar-benar siap menghadapi apa yang akan datang, termasuk Sritex. Pandemi COVID-19 menghantam dunia bukan seperti krisis keuangan biasa. Ia menghentikan pergerakan manusia, memutus logistik, dan melumpuhkan permintaan dalam waktu bersamaan. Bagi industri tekstil global, dampaknya brutal. Pabrik tutup di berbagai negara, rantai pasok bahan baku terputus, pesanan ekspor ditunda atau dibatalkan, dan biaya tetap terus berjalan. Sritex, meski masih beroperasi dalam skala besar, mulai merasakan tekanan yang tidak pernah dialami sebelumnya.
Mesin-mesin tetap berputar, ribuan pekerja tetap datang, namun arus kas mulai menipis. Perusahaan sebesar Sritex ibarat kapal raksasa. Ia tidak bisa berhenti mendadak tanpa konsekuensi fatal. Selama puluhan tahun, skala adalah kekuatan utama Sritex. Tapi di tengah pandemi, skala justru berubah menjadi beban struktural. Biaya operasional yang sangat besar, gaji, energi, pemilihan mesin terus berjalan, bahkan ketika pemasukan tersendat. Dan di balik semua itu, ada satu hal yang kini tak bisa lagi disembunyikan, yaitu tingkat utang perusahaan yang sangat tinggi. Utang yang sebelumnya menopang ekspansi, kini menuntut pembayaran tepat waktu, tanpa kompromi, tanpa empati terhadap pandemi global. Tahun 2021 menjadi momen ketika krisis yang sebelumnya tersembunyi akhirnya meledak ke permukaan. Sritex gagal membayar utang sindikasi sebesar 350 juta US dollar. Bagi pasar, ini bukan sekadar keterlambatan teknis. Ini adalah sinyal bahaya terbesar yang bisa dikeluarkan sebuah korporasi. Reaksi datang cepat. Pada 18 Mei 2021, Bursa Efek Indonesia mensuspensi perdagangan saham SRIL. Untuk pertama kalinya sejak IPO, Sritex resmi dianggap tidak layak diperdagangkan secara normal. Kepercayaan publik runtuh dalam sekejap. Dari simbol stabilitas industri, Sritex berubah menjadi kasus krisis korporasi terbuka. Antara 2021 hingga 2022, Sritex masuk ke dalam proses penundaan kewajiban pembayaran utang atau PKPU. PKPU bukan penyelamatan. Dalam proses ini, terungkap skala sesungguhnya dari masalah yang dihadapi. Total utang menjadi puluhan triliun rupiah, kreditur berasal dari dalam dan luar negeri, struktur utang kompleks dan saling terkait. Negosiasi berlangsung alot. Setiap hari adalah pertempuran antara menjaga operasional, menenangkan kreditur, dan mempertahankan kepercayaan publik yang tersisa. Bagi manajemen, PKPU adalah harapan terakhir. Tapi bagi pasar, PKPU adalah tanda bahwa masalah jauh lebih besar dari yang terlihat. Selama proses PKPU, satu hal menjadi semakin jelas, bahwa krisis Sritex bukan hanya akibat pandemi. Pandemi hanyalah pemicu, masalah sesungguhnya telah lama tertanam, ekspansi agresif berbasis utang, ketergantungan pada arus kas besar yang harus terus berjalan, dan asumsi bahwa pertumbuhan akan selalu tersedia untuk menutup risiko. Ketika asumsi itu runtuh, seluruh bangunan ikut goyah. Kejatuhan dan kepahilitan. Memasuki tahun 2024, semua pihak manajemen, kreditur, pemerintah, hingga buruh perlahan menyadari satu kenyataan pahit, bahwa waktu telah habis. Di ruang sidang pengadilan Niaga Semarang, keputusan yang selama ini ditunda akhirnya dijatuhkan. Pada Oktober 2024, Majelis Hakim secara resmi menetapkan PT Sri Rezeki Isman Tbk atau Sritex dalam keadaan pailit. Setelah perjanjian perdamaian atau homologasi dibatalkan oleh kreditur. Artinya, kesempatan restrukturisasi berakhir. Perlindungan PKPU dicabut dan kendali perusahaan beralih sepenuhnya ke tangan kurator. Bagi Sritex, ini bukan sekadar kekalahan hukum. Ini adalah vonis final atas model bisnis yang tak lagi bisa dipertahankan. Perusahaan yang selama puluhan tahun berdiri tegak di hadapan krisis, kini resmi dinyatakan tidak mampu membayar kewajibannya. Beberapa bulan setelah putusan pailit, harapan terakhir pun dipadamkan. Pada Februari 2025, tim kurator menyampaikan pernyataan yang paling ditakuti semua pihak, bahwa Sritex tidak dapat diselamatkan. Total tagihan utang yang tercatat mencapai 29,88 triliun rupiah, angka yang jauh melampaui nilai aset yang tersisa dan potensi pemulihan usaha. Bagi dunia bisnis, ini adalah konfirmasi resmi bahwa operasional tidak lagi layak secara ekonomi. Penjualan aset tak cukup menutup kewajiban,
dan kelanjutan usaha hanya akan memperbesar kerugian. Pada titik ini, Sritex bukan lagi perusahaan, ia telah menjadi kasus likuidasi. Tanggal 1 Maret 2025 menjadi hari yang akan selalu diingat. Bukan hanya oleh pasar modal, bukan oleh kreditur, melainkan oleh ribuan buruh. Pada hari itu, Sritex resmi menutup operasional secara permanen, mengakhiri perjalanan usaha yang telah berlangsung selama 58 tahun. Tidak ada seremoni, tidak ada pidato perpisahan, yang ada hanyalah pabrik yang berhenti beroperasi, mesin yang dimatikan satu persatu, ribuan pekerja kehilangan pekerjaan dalam waktu bersamaan. PHK massal tak terhindarkan. Bagi mereka yang telah bekerja belasan hingga puluhan tahun, Sritex bukan sekadar tempat kerja, ia adalah hidup itu sendiri. Dan kini, hidup itu runtuh dalam satu keputusan hukum. Kepailitan tidak menutup cerita, ia justru membuka bab baru, bab yang jauh lebih gelap. Pada Mei 2025, publik dikejutkan oleh perkembangan serius. Iwan Setiawan Lukminto, mantan Direktur Utama Sritex, ditangkap oleh Kejaksaan Agung dan ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi penyalahgunaan kredit perbankan. Kasus ini menandai pergeseran besar dari krisis bisnis menuju ke dugaan tindak pidana, dari kegagalan manajerial ke persoalan hukum negara. Bagi publik, ini mempertegas bahwa kejatuhan Sritex bukan hanya akibat faktor eksternal, melainkan juga dipertanyakan secara serius dari sisi tata kelola internal. Memasuki 2026, Sritex sudah tidak ada sebagai entitas usaha, namun dampaknya masih terasa. Pemerintah melalui berbagai kementerian dan tim kurator masih melakukan mediasi dan proses pemenuhan hak-hak buruh, mulai dari pesangon, jaminan sosial, hingga kewajiban normatif lainnya. Prosesnya panjang, tidak semua tuntutan bisa dipenuhi utuh. Sritex kini dikenang bukan hanya sebagai raksasa yang tumbang, tetapi sebagai pelajaran nasional. Kisah Sritex bukan hanya tentang kain, bukan hanya tentang mesin, pabrik, atau angka di laporan keuangan. Ia adalah kisah tentang ambisi, tentang kerja keras yang membangun raksasa, dan tentang rapuhnya kejayaan ketika keseimbangan hilang. Dan pada akhirnya, yang paling merasakan dampaknya bukanlah grafik saham, bukan pula ruang rapat direksi, melainkan ribuan pekerja yang hidupnya ikut berhenti ketika mesin-mesin itu dimatikan. Kisah ini bukan untuk menertawakan kejatuhan, bukan pula untuk menghakimi. Kisah ini adalah pengingat bahwa sebesar apapun sebuah perusahaan, ia tetap harus tunduk pada prinsip kehati-hatian. Bahwa kekuatan sejati bukan hanya soal tumbuh cepat, tetapi tentang bertahan dengan sehat. Jika ini memberi Anda sudut pandang baru, jika Anda merasa cerita-cerita seperti ini perlu terus diangkat agar kita belajar bersama, jangan lupa tekan tombol like, tuliskan pendapat Anda di kolom komentar, bagikan juga video ini agar lebih banyak orang bisa mengambil pelajaran, dan jangan lupa subscribe agar Anda tidak ketinggalan kisah-kisah besar lainnya. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa di video berikutnya.